Shalom seluruh rekan-rekan dari K3 atau Kasih Kristus dan BCM atau Body of Christ Ministry, dan juga seluruh Bapak Ibu Gembala Sidang Hamba Tuhan di Jawa Timur. Hari ini ada tamu spesial buat saya, Pak Benny Molekul bersama istri. Mungkin Bapak Ibu sudah kenal ya beberapa, tapi ada beberapa yang belum. Hari ini saya akan kupas tuntas tentang siapa beliau dan apa yang hari ini dilakukan oleh beliau, khususnya di dalam pekerjaan Tuhan. Baik, saya langsung saja. Pak Benny, silakan memperkenalkan diri. Ya, makasih Pak Risya. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Benny Molekul. Saya lahir di Makassar tanggal 3 bulan 3 tahun 75. Dan saya sudah berkeluarga, ini istri saya, dan punya anak 2. Yang satu usianya 13 tahun, yang satu yang paling kecil usianya 9 tahun. Ya. Tuhan. Nah, ini Pak Benny udah perkenalkan asalnya dan keluarganya, tapi wajahnya belum tahu ya. Kita minta izin dibuka maskernya sebentar, Pak. Iya. Nah, ini dia. Ya, Pak Benny Molekul. Oke. Oke, kita lanjut. Ibu, silakan Ibu memperkenalkan diri lebih dahulu. Ya, puji Tuhan, nama saya Feibe Mandang. Saya lahir di Tondano, Sulawesi Utara, tanggal 24 Februari tahun 79. Tondano itu mananya Manado, Bu? Kalau Manado kotanya, Oh, kalau Tondano itu kabupatennya Minahasa. Oh, jadi Kalau tetap Manado kota di- Madia. Oh, jadi di area Manado juga, cuman ini nama ininya. Kabupatennya, Oke. kabupatennya. Makassar ketemu dengan Manado. Ketemunya di mana nih, Pak? Kalau Pak Benny kan dia lahirnya Makassar tapi besarnya Manado. Oh, Ya. jadi usia berapa nih Pak Benny ke Manado? Saya dari Makassar, masih kecil, umur 2 tahun. Jadi lahir di Makassar usia 2 tahun, kemudian pindah di Ambon. Nah, dari Ambon usia 5 tahun kembali ke Manado, Sulawesi Utara, tapi tepatnya di Tondano. Nah, jadi saya besar di sana karena mama dari sana, dari Tomohon, dari sana. Oke, jadi ini perkenalan singkat dulu. Kenapa hari ini kita berbincang-bincang dengan Pak Benny? Satu ketika saya diminta pelayanan, dan ketika saya tiba ke tempatnya Pak Benny, saya cukup kaget waktu itu. Ya, kenapa? Karena kita masuk ke udah di hutan sebetulnya ya. Kita udah masuk di hutan, naik turun gunung ini, jalannya bukit ya, bukan gunung. Udah di hutan, ternyata masih belok lagi. Ya, masuk lagi ke hutan yang lebih hutan gitu. Ya. Masuk lagi ke hutan, ternyata di sana ada perkampungan. Di sana ada gereja, dan gerejanya cukup baik. Ya, saya kaget terus terang. Di sebuah hutan, masuk lagi ke tengah hutan, ada sebuah gereja yang cukup baik, ya. Sangat baik menurut saya. Jadi itu kesan pertama saya ketika ke tempat pelayanan Pak Benny. GPDI apa tadi, Pak? Narwastu. Narwastu. Ya, pasti Bapak Ibu ada yang udah berkali-kali ke tempat Pak Benny, tapi mungkin yang jauh-jauh belum. Nah, ini beliau gitu ya. Satu saat Bapak Ibu juga bisa bertukar mimbar dengan beliau ya. Tidak ada masalah kan, saling mengenal di grup ini. Nah, baik Bapak Ibu, saya lanjut berkenalan lagi dengan beliau. Setelah Pak Benny besar di Manado, ya, ceritanya kok bisa ketemu Ibu gimana? Ya, sebenarnya saya dulunya dari gereja Baptis, kemudian saya orang tua dari gereja Baptis, tapi kemudian saya bertobatnya di Pantai Costa. Nah, kebetulan dia itu ada di gereja yang namanya sama dengan yang sekarang kita pakai, Narwastu. Jadi gereja Narwastu, kita satu gereja. Nah, saya pada waktu itu saya singkat cerita dikasih kepercayaan pelayanan di situ, dipegang sebuah rayon, dan ada orang tuanya. Jadi saya ketua rayonnya, orang tuanya sekretaris saya. Iya, gitu ya. Cuma pada waktu itu kami berdua ini tidak akrab. Bahkan
eh, dia sebenarnya tidak suka dengan saya. Oh iya iya. Ya gitu. Tapi setelah singkat cerita sekolah di Batu Malang itu kelas 2 baru kita sekolah sama-sama. Itu pun memang kami tidak dia juga tidak suka sama saya. Cuma waktu di sekolah saya yang seneng sama dia. Nah gitu. Di SAB itu ya waktu itu Iya, ya, betul. sekolah kita Batu. Baik. Ceritanya Bapak Ibu dan teman-teman semua tadi malam ya kita sempet sampai midnight gitu ya, dan cerita tentang kisah ketemu dengan pasangan gitu ya, tapi bukan Pak Beni yang cerita, ada bapak yang lain gitu ya. Saya bilang, oh gilirannya Pak Beni besok, nah ini hari ini gitu ya. Nah jadi Ibu tadi Pak Beni bilang Ibu nggak suka, yang suka Pak Beni, betul Bu? Iya sih, karena Ya. bukan ndak suka. Belum Nggak, gitu ya, ya, belum, ya, belum Mbak. Karena memang kita ndak begitu akrab, jarang ngobrol, sekalipun kita satu gereja. Bahkan pas dia jadi ketua rayon di rayon saya masuk sekolah Alkitab di Languan tingkat 1. Jadi memang ndak pernah ketemu. Cuma memang sekali kalau saya pulang, kadang-kadang dia suka main ke rumah. Cuman kalau dia datang ke rumah ya kita nggak ketemu. Paling kalau dia datang saya yang keluar gitu. Nggak sempat nggak bicara. Artinya Pak Beni suka pada pandangan pertama Pak ya, karena jarang bicara kan, hanya lihat sebentar gitu, nggak pernah ketemu bertatap muka lama sebetulnya. Sebenarnya dulu saya pun sudah pelayanan sama-sama di gereja ya, dianya ini sama-sama kita tidak saling suka dulu. Artinya belum ada perasaan gitu. Dia belum ada perasaan, saya juga belum ada perasaan. Jadi kita ya kayak orang memang Oke, nggak kenal. jadi sejak pertama ketemu sampai timbul rasa suka berapa tahun Pak? Ya pas di sekolah Alkitab itu. Nah, kira-kira 1-2? Pas di ya 1 tahun lebih lah 1 tahun ya. lebih 1 ya? tahun lebih. Oke. Terus kira-kira sampai jadian? Ini dia biar dia cerita. Oke. Kita itu selesai sekolah, saya prakteknya di Jakarta, dia di Surabaya. Kita itu menikah tanpa pacaran. Oh. Ya. Jadi Ini menarik Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang sama, oh saya juga ternyata gitu ya. Nggak pacaran mungkin bisa sama sih. Tapi ada termasuk saya 2 tahun pacaran. Nah kemarin kita cerita-cerita juga dengan beberapa teman, ada yang pacaran juga. Tapi ini menarik, tidak pacaran, menikah. Nah kita dengarkan ya, lagi. kita menikah tanpa pacaran. Memang waktu saya sudah praktek di Jakarta, dia di Surabaya. Dia izin sama tanpa sepengetahuan saya, dia sudah izin ke gembala saya, tempat saya praktek, dia main ke sana. Pas main ke sana ya, kita ngobrol bareng, tapi nggak ngobrol pacaran apa enggak. Dia langsung bilang mau nggak nikah, gitu. Iya. Kayak gitu. Terus mungkin ada berapa hari baru saya kasih keputusan. Iya mau, jadi bilang kita nggak pacaran ya, dia datang ke sini langsung utarakan keinginannya. Pada waktu mau. Pak Beni menyatakan itu, Ibu kaget atau sudah tahu kalau feeling bahwa Pak Beni suka atau gimana? Nggak, saya Kaget, terkejut ya? Kaget aja, saya nggak kepikiran sampai ke sana. Terus kalau pikir dia suka, saya nggak kepikiran juga, nanti terlalu GR bilang dia terlalu suka kayak gitu. Jadi nggak kepikiran, cuman tahu aja dia mau main ke situ karena memang teman-temannya juga yang sama-sama praktek, kita seangkatan semua, kita ada 4 orang, jadi kita temenan semua gitu. Jadi dia datang main, cuman ngobrol sama saya, dia langsung ngomong gitu. Ternyata dia sudah ngomong duluan sama gembala saya. Jadi dia sebelum ngomong ke saya, dia sudah ngomong duluan ke gembala saya. Berapa lama Pak ngomong ke gembala sebelum menyatakan hal ini? Saya memang bilang ke pendetanya dia, saya bilang, Om saya mau main ke tempatnya Om. Oh kamu mau ketemu siapa? Saya mau ketemu Febe. Saya pacarnya Om. Padahal dia sendiri belum bilang pacar, karena emang saya suka sama dia. Oh ya sudah, datang aja. Nah padahal pada waktu itu semua pengerja di situ kalau datang tidak boleh nginap, harus cari tempat
nginap yang lain gitu. Tapi kebetulan saya di situ dikasih nginap. Nah, bahkan ketika saya mau ke sana itu istrinya gembalanya dia sangat senang, padahal belum pernah ketemu. Nah gitu, karena memang gembalanya dia itu sudah cerita ke istrinya bahwa oh saya itu seperti ini, karena kan guru sekolah Alkitab juga. Nah, jadi dia yang justru mendukung saya. Jadi ibu gembala itu yang mendukung saya. Akhirnya singkat cerita datang di sana. Nah itu. Pada saat Pak Beni menyampaikan itu, Bu Febe juga ada perasaan suka sama Pak Beni. Sudah ada rasa suka? Suka sih belum. Belum ya. Nanti Tapi kita bukan belajar. berarti tidak suka ya. Iya, bukan berarti hanya menganggap tidak. sahabat atau teman mungkin waktu itu ya. Nanti memang kita kalau ngomong kita nikah, untuk catatannya pacarannya nanti berjalannya waktu setelah nikah. Oke. Cuman memang karena kita sama-sama sudah di sekolah Alkitab dan umurnya juga bukan remajanya lagi, jadi ya belajar setelah menikah ya belajar saling memahami. Jadi itu yang kita jadikan masa pacaran. Apalagi setelah kita menikah, kita lama baru punya anak, 3 tahun baru punya anak. Jadi yang masa 3 tahun itu ya masa kita pengenalan lebih jauh sambil melayani bersama kayak gitu. Puji Tuhan. Jadi ini cerita singkat ya, kita udah tahu bagaimana latar belakang Pak Beni, bagaimana latar belakang Bu Febe, dan bagaimana Tuhan punya rencana atas hidup mereka, bagaimana Tuhan berkenan menyatukan mereka. Bapak Ibu, memang salah satu poin penting di dalam pelayanan, di dalam gereja tentu adalah keluarga. Karena itu kita awali dengan kisah seperti ini. Beni, Febe telah berjanji di hadapan Tuhan tanpa pacaran nih ya. Oh, to the point sekali gitu ya. Jadi justru pacarannya setelah menikah gitu kan. Dan saya melihat beberapa kali melayani ke tempat beliau, saya melihat keluarga yang indah, anak-anaknya indah di hadapan Tuhan. Jadi saya pikir tanpa pacaran kenapa tidak gitu ya. Ternyata kalau rencana Tuhan, kehendak Tuhan jadi sebuah keluarga yang indah, menjadi berkat. Dan saya percaya melalui keluarga yang dibangun dalam rencana Tuhan yang indah, berjalan dan juga mengikut Tuhan. Jadi dibangun, berjalan dan mengikut Tuhan, saya percaya Tuhan akan pakai dengan indah. Bapak Ibu, kita akan lanjut pada pertanyaan berikutnya setelah kita tahu latar belakang dari beliau. Pak Beni, tahun berapa Pak Beni masuk ke tempat pelayanan tersebut? Saya masuk di Ngawi itu tahun bulan Juni 2004. Jadi hitungnya sekarang itu sudah 16 tahun. 17. 17, hampir 17. Bulan apa, Pak? Juni. Udah 17 berarti, Pak ya? Kita udah September. Oh iya. 17 tahun saya di situ. Nah itu. Jadi saya pun pertama pada waktu masuk di Ngawi, saya tuh ndak ngerti situasinya, saya ndak ngerti tempatnya. Cuma karena memang punya niat mau melayani, ya istilahnya orang GPDI itu mana-mana Tuhan panggil, di mana saja yang penting ada orang. Ada lagunya itu Pak ya? Mana-mana Tuhan panggil. Iya, tapi saya nggak tahu lagu itu lengkap, saya cuman tahu bait itu aja. Okay. Nah jadi saya waktu itu praktek di Ketintang tapi cuma 1 bulan. Nah saya pernah juga di Jakarta 1,5 tahun. Jadi saya pikir bahasanya ya sama, bahasa Indonesia gitu. Tetapi setelah saya ditaruh di sana, tahan dulu Pak. Jadi 2004 bulan Mei masuk di Juni ya. Kesan pertama ketika Pak Beni masuk tempat pelayanan itu apa? Yang Pak Beni ketika menyaksikan mungkin ada gedung gerejanya atau apa, kesan pertama apa? Iya, ketika saya masuk di Ngawi itu bahasanya saya pikir sama ya, antara Surabaya dan Jakarta sama, kita bahasa Indonesia begini. Ya ternyata setelah saya masuk Ngawi itu bahasanya ya memang Jawa kental juga, apalagi di kampung yang saya tempati sekarang.
Makanya ketika saya waktu nyampe pertama di Ngawi, saya coba ngecek kota keliling gitu. Nah, ketika saya mau beli permen waktu itu masuk di toko, mereka bilang begini, "Monggo Pak." Nah, ketika bilang monggo itu saya lari. Karena saya nggak ngerti ini monggo apa. Iya. Nah, itu kolotnya saya memang. Oke, Ibu, ketika Juni 2004 mengetahui tempat pelayanan itu, apa kesan pertamanya? Dia sudah setahun di Ngawi baru saya. Jadi Bapak dulu, baru Ibu menyusul. Iya, jadi Ibu di mana waktu itu ketika kan Pak Beni masuk? dia masuk Ngawi, saya masih Jakarta juga. Terus Udah nikah Bu ya? belum. Oh belum ya? Oke. Dia, Nah, jadi masih dia belum nikah. ke Jakarta itu menyatakan mau menikah dengan saya. Itu sebulan kemudian kita menikah. Jadi cuman dari pernyataan dia sampai kita menikah itu ada 1 bulan. Jadi Pak Beni masuk bulan Juni 2004 di Ngawi, terus ke Jakarta bulan Jakarta itu bulan Mei, iya tahun berikutnya. 1 tahun ya. Bulan Mei tahun berikutnya. Mei, terus 1 bulan berikutnya baru bulan Ibu Juli baru kita menikah. Terus langsung dibawa ke 3 hari setelah menikah langsung dibawa di Ngawi. Itu udah lulus Bu waktu itu? Sudah ya, saya udah ada pelayanan di Jakarta Ibu. Udah ada pelayanan, terus menikah, terus langsung ikut. Oke, berarti 2005 Ibu masuk ke Ngawi. Kesan pertamanya apa Bu? Kaget. Kaget bener-bener. Memang waktu saya di Jakarta, gembala saya itu asalnya Madiun. Dia sudah ngomong sama saya waktu saya bilang saya nanti ikut Beni nanti ke Ngawi. Dia ngomong begini, Ngawi itu hutan. Dia sudah ngomong. Terus saya kan mikirnya begini, kalau Beni bisa masa saya nggak bisa gitu. Kalau dia bisa masa saya nggak bisa. Tapi bolak-balik gembala saya bilang mikir Ngawi itu hutan gitu. Terus kalau kamu mau suruh Beni yang ke kota, Beni yang ke Jakarta. Cuman saya bilang Beni sudah setahun pelayanan di sana. Cuman dalam hati saya cuman bilang kalau Beni bisa masa saya nggak bisa gitu. Akhirnya singkat cerita ya menikah, 3 hari menikah di Manado, langsung datang ke Ngawi. Memang ya perubahannya luar biasa, saya kaget karena apalagi waktu pertama kali itu diajak ke tempat pelayanan, memang tempat tinggalnya kita di kota, ngontrak di kota, tapi pelayanannya kan di desa itu. Waktu sekali ajak di situ apalagi motoran, saya nggak pernah motoran, nggak pernah motoran, diajak ke sana motoran, apalagi jalannya itu kayak naik kuda masuk, belum seperti sekarang sudah lumayan. Waktu awal itu kayak naik kuda. Terus saya nggak nanya dia, cuman di hati saya gini, kok hutan semua, mana rumahnya. Saya pikir sudah lama masuk kok nggak ada rumah-rumahnya. Pas masuk kampung saya bilang begini, memang nanti saya tinggal di pikiran saya kalau di Manado kan bilang tinggal di kebun begitu. Saya bilang berarti saya ini tinggal di kebun. Cuman dalam hati kaget, cuman saya ndak ada rasa bersyukur gitu, sukacita. Soalnya saya orangnya paling senang tempat yang ndak rame, sepi. Jadi untuk masalah tempat saya ndak jadi masalah. Jadi dia bawa di pelayanan. Walaupun udah berapa tahun di Jakarta yang penuh dengan keramaian, Bu. Iya, saya juga di Manado, di itu jadi tempatnya ramai. Jadi saya ndak pernah terpikir di hutan begitu. Memang sering dengar kesaksian teman-teman di Kalimantan, mereka pedalaman banget. Cuman pas saya masuk di pedalaman kaget, tapi ndak nolak gitu. Tetap puji Tuhan, senang jalani aja gitu. Yang di hati saya cuma bilang kalau orang lain bisa, saya pasti bisa, itu aja. Kalau orang lain bisa jalani, saya pasti bisa. Gitu kan. Pak, saya mau tanya Pak Beni. 2004 kan Pak Beni masuk. Ya. 1 tahun ke 2005. Itu sudah ada jemaat atau gimana, Pak? Ada 1 jemaat, Ibu. 1 jemaat, Bapak Ibu. Ya. Jadi 1 jemaat ini memang saya pernah dengar kesaksian beliau ketika saya pertama kali melayani, cerita. Jadi awal masuk 1 jemaat dan juga ibadahnya di rumah, Pak ya. Ibadahnya di rumah. Oke, ya Pak, silakan.
Ya, satu jemaat itu saya layani ada 2 tahunan. Gitu. Jadi saya yang gitar-gitar sendiri, ya nyanyi-nyanyi ya berdua itu saya yang pimpin semua sampai khotbah sampai selesai, yaitu selama 2 tahun. Jadi karena memang prinsipnya saya kan begini, selama itu ada orang dan memang dilayani, saya tidak melihat itu jumlahnya, mau 1, mau 10, mau 100, bagi saya jiwa itu penting. Nah, makanya saya bilang apapun keadaannya, yaitu sudah komitmen untuk melayani, harus siap dalam kondisi apa aja. 2 tahun 1 jiwa. Tahun ketiga berapa jiwa, Pak? Ketika masuk tahun ketiga, itulah Tuhan bikin mujizat ya. Ada orang yang memang kecelakaan, sudah parah, jahitannya kemana-mana, patah, sudah tidak bisa jalan. Dokter bilang bahwa ya kalau bisa jalan ya mungkin dilatih 5 tahun baru bisa jalan. Nah, kebetulan kita kalau bikin Natal itu saya suka undang tetangga, mereka datang dan mereka itu mendengar ada kebaktian karena mereka tahu bahwa orang Kristen biasa suka mendoakan orang dan ada kesembuhan. Nah, mereka datang. Nah, kita doakan mereka, 5 hari kemudian dia bisa jalan. Nah, itu mujizat. Puji Tuhan. Jadi ini saya benar-benar sukacita ya. Jadi setiap saya keliling ke tempat Bapak Ibu, dapat cerita-cerita begini nih yang buat saya gimana begitu ya. Jadi pasti Bapak Ibu juga di tempat-tempat Bapak Ibu juga alami, mungkin hanya beda tempat dan situasi aja, tetapi intinya mungkin sama ya. Perintisan semua intinya sama. Dan ketaatan, kesetiaan, ketulusan, kesungguhan di dalam Tuhan. Kalau Tuhan mengutus, Tuhan juga mengurapi. Ya. Tidak mungkin Tuhan mengutus tapi tidak memberikan otoritas. Tuhan mengutus pasti ada otoritas dan pengurapan dan penyertaan Tuhan. Ada Immanuel. Kita melihat kesetiaan beliau. Saya berulang-ulang kali saya bilang, saya ini menjalankan pelayanan saya sampai hari ini ke gereja-gereja di Jawa Timur. Saya pegang prinsip talenta. Siapa setia pada perkara kecil, kepadanya akan dipercayakan perkara yang lebih besar. Dan hari ini kita mendengar kesaksian Pak Beni, 2 tahun jemaat. Ya, Iya. mungkin 3 Pak ya, sama Ibu. Iya. Masuk tahun keduanya dia, jadi saya masih sempat setahun 1 jiwa itu. 1 jiwa ya. Sudah bertiga gitu. Bertiga ya, 3 jiwa ya. Jadi ibadah bertiga, tapi dengan kesetiaan, dengan passion, dengan ketulusan, tanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memberikan mujizat. Dan saya percaya banyak mujizat. Mungkin Pak Beni ada 1-2 mujizat lain yang terjadi di dalam yang mungkin perlu di Ya, kalau bicara soal mujizat yang tadi itu ya, jadi dari 1 orang kemudian tambah dia, kan mereka bukan dari Kristen juga. Nah, dari mereka inilah kemudian mereka istilahnya memenangkan ya, mereka membawa ada sekitar 20 orang dari hasil dari mereka dari kesaksian. peristiwa kesembuhan ini, Iya. jamahan Tuhan, bahwa ternyata mereka melihat ada tangan Tuhan di sana, Nah, dia bersaksi. pekerjaan Tuhan di sana, dia bersaksi dan membawa. Ya, ada sekitar 20 orang. Nah, kemudian di situ mulai berkembang. Tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, dari 1 orang, terus 20, terus 30, terus 50, terus 70, sampai hampir 100 itu. Nah gitu, berkembang memang. Cuma ya itulah pelayanan di desa itu. Jadi jemaat dulu sampai duduk di lantai ibadah. Jadi kursi tidak cukup karena ruangan kita itu waktu itu belum segede sekarang Pak. belum. Oke. Nah, itu pun Yang kita kalau yang sekarang 100 saja masuk Pak ya. 150 masuk. Hari ini makanya saya bilang ketika saya masuk ke tempat Pak Beni, saya lihat ini di tengah hutan, tapi 150 bisa masuk di gereja itu. Iya. Gereja cukup baik, sangat baik menurut saya. Oke Pak, silakan. Ya, jadi itu kita bangun awal gereja yang awal itu memang cuma jadi dari tidak ada gereja kita bangun cuman 4,7 kali 8,7 meter
Itu 50 sudah sesek itu. Jadi makanya jemaat duduk di bawah di lantai. Nah, tapi berjalannya waktu masih jemaat itu pergi kerja keluar kota. Biasalah kalau di desa itu biasa begitu. Nah, sekali keluar ya begitu, sekali keluar 20, 10, 6. Jadi keluarga-keluarganya kan dibawa untuk cari kerja. Nah, makanya biasanya desa-desa itu yang tertinggal itu kebanyakan yang tua-tua. Nah, itu yang terjadi. Nah, tapi saya tetap bersyukur, mau kemana saja tidak masalah. Yang penting komitmen kita yang melayani itu tetap seperti itu. Oke, saya ke Ibu. Pertama datang 2005 kaget. Setelah 5 tahun bagaimana? Apa masih sudah mulai menyatu atau gimana? Nggak tunggu 5 tahun sih. Saya masuk di sana saya sudah mulai langsung ini ya belajar. langsung. Kita belajar. Memang waktu awal-awal kita bikin komitmen mau melayani. Jadi dia bilang mau hidup susah bersama gitu. Jadi melayani awal. Jadi dia saya enggak melarang Bapak Ibu di rumah manggil Ibu kalau Ibu masih di dapur. Bu, sini Bu, ayo kita tonton sama-sama acara ini ya. Bisa gandengan tangan enggak apa-apa ini apa-apa. Karena memang kesatuan di dalam rumah tangga, dalam keluarga saling mendukung, saling menopang. Suami istri bersepakat, bersatu hati dalam suka dan duka. Dan sampai hari ini saya saksi hidup. Saya menyaksikan bagaimana pelayanan, bagaimana kehidupan, bagaimana rumah tangga, bagaimana makan dan minum, bagaimana seluruh aspek kehidupan keluarga Pak Beni dan Bu Febe ada campur tangan Tuhan di sana. Termasuk mujizat pertolongan Tuhan yang terjadi. Dan ternyata tidak sampai 5 tahun segera Ibu bisa mensupport pelayanan dari Pak Beni. Memang awalnya dia sebelum kita mulai dia ajak kita ngobrol dulu, harus komitmen dulu. Jadi kita melangkah satu hati gitu untuk pelayanan. Jadi dia nggak ajak saya kita melayani senang-senang, nggak seperti itu. Jadi hari ini kita senang-senang. Kita bilang kemarin 2 hari ini kita bersenang-senang gitu ya. Ya ini berkat dari Tuhan, kita bisa ketemu semuanya, kita berjalan-jalan, kita fellowship, kita bercerita, sharing, saling berbagi, saling membangun, saling menceritakan kebaikan Tuhan. 2 hari ini kita bersenang-senang. Puji Tuhan. Ada sukacita dalam. Oke, Bu, silakan lanjutkan, Bu. Jadi komitmennya dia bilang melayani Tuhan kita ndak mungkin seperti mungkin di bayangan orang-orang langsung wes enak apa semua. Cuman dia ngajak sudah kamu tak ajak menderita gitu seperti itu. Yang kedua juga komitmen dalam begini, kita hidup di desa melayani cuman 1 jiwa, cuman kita lihat justru di 1 jiwa ini kita lihat Tuhan kita itu luar biasa. Kita jalan dengan iman ya, dia ngomong begitu. Jadi dia bilang begini, saya tahu kehidupan kamu gitu. Jadi kalau seandainya dalam perjalanan pelayanan atau dalam rumah tangga kita kebutuhan, dia bilang begini, jangan pernah kamu minta orang tua ya gitu. Oke, saya tahan sampai di sini. Pernah enggak Ibu sampai enggak ada bahan makanan di rumah untuk dimakan? Kalau sampai enggak ada bahan makanan itu enggak pernah. Oke, enggak, saya tadi cerita-cerita di luar tadi sama Pak Beni. Bapak Ibu, jadi ini peristiwa ini kita rekaman ini bulan September ya, September 2021. Nah, boleh cerita ketika kita membantu seseorang, jangankan nilai 50.000, 5.000 aja ada artinya. Karena pada waktu itu Pak Beni terpaksa hanya garam, Pak ya. Betul ya, garam 1.000 perak itu sangat penting gitu. Ya, tapi ternyata puji Tuhan masih ada nasi mungkin ya. Nasi nggak pernah, nasi tetap ada, cuman waktu itu cari garam Bapak Ibu ya. Itu sih peristiwa belum lama ini kalau nggak salah. Oh jadi, iya? Berapa tahun? 3 tahun lalu anak saya kelas 6, sekarang dia sudah naik kelas 2. Jadi ceritanya gini, memang ya kalau bilang nggak pernah makan, tetap ada makan sekalipun nasi ada apa. Tapi kalau keuangan ya kadangkala memang nggak ada gitu. Cuman mungkin 3 tahun lalu itu kita memang punya beras.
saya masih punya uang 1.000, itu saya beli sayur kubis itu dapat 1.000. Dan setahu saya anak-anak saya itu tidak suka sayur itu, tapi memang terpaksa harus beli itu. Itu tak masak, kasih air banyak-banyak, jadi kubis pakai air banyak-banyak. Kebetulan tidak ada garamnya, habis garam mau beli. Terus saya tidak tahu kenapa sebelah rumah saya itu ada warung kecil. Saya ke situ mau beli garam, tapi tidak bawa duit, tidak ada duit. Dan saya tidak mikir saya mau utang, enggak. Saya cuma mau ke situ. Saya tanya yang punya warung, ada garam enggak gitu. Terus dia bilang begini, "Tante, habis garamnya." Terus dia tanya, "Tante lagi masak ya?" "Iya." "Nggak usah dibeli, tak kasih." Ya sudah, saya terima, ya puji Tuhan. Tapi saya ke warung itu tujuan mau beli garam, enggak bawa duit, enggak ada duit. Tapi saya enggak punya pikiran saya mau ngutang, enggak. Saya ke warung tak tanya aja, ada garam enggak? Ya, karena hanya berpikir ini anak-anak tidak Harus, terlalu suka, iya. apalagi kalau hambar gitu kan. Iya. Paling nggak harus ada garam untuk anak-anak supaya suka makan. Mungkin itu aja insting seorang ibu. Iya, gitu saya ya. pikirnya begitu. Tapi sampai di sini bilang, "Habis garamnya." Tanya, "Tante lagi masak?" "Iya." "Sudah tak kasih garam." Ya sudah, dia kasih garam. Saya pulang, saya masak. Memang perasaan orang tua ya, apalagi mama, apa anak-anak kasih makan begini. Tapi ya puji Tuhan, dalam hati mikir begini, mau ndak nih anak-anak ya, pas masak tak taruh di meja, kasih makan itu 2 habis. Saya bilang, Puji puji Tuhan, Tuhan. mau makan. Biasanya kan suka nolak. Tapi kalau Bapak Ibu ya, saya potong sebentar. Satu saat kalau Bapak Ibu ke rumahnya, ke gereja tempat lainnya Pak Beni, nggak usah khawatir, ibu ini jago masaknya. Jadi tadi walaupun bayam dengan air banyak, garam, jamin pasti enak. Saya udah berapa kali ngerasain gitu ya. Wah, pokoknya masakannya Bu Febe mantap begitu. Oke, Bu, lanjut Bu. ya itu cuman saya rasa sih yang kalau untuk baru kali itu, yang kalau selama kita berdua rumah tangga, untuk makan sekalipun sederhana tetap bisa ada jalani. Tapi memang kebetulan waktu itu memang Tuhan izinkan mungkin ya. Tapi enggak untuk mengeluh, kita enggak mengeluh, cuman yang dalam hati saya begini, saya bersyukur. Jadi saya enggak cuman sekedar dengar teman-teman saya di luar kesaksian sampai puasa terpaksa begitu. Saya bilang, saya lewati ini, dalam hati saya pikirnya begini, saya bisa rasa apa yang orang rasa gitu. Jadi kalau saya begini, setiap ada peristiwa dalam hidup saya, entah kalau saya sakit atau saya punya kebutuhan tidak ada, saya bilang begini, saya punya kesaksian. Nanti suatu saat saya ketemu dengan orang-orang seperti ini, saya punya kesaksian, saya bisa lewati itu. Jadi saya bisa menguatkan orang kayak gitu. Saya bisa lewati ini, Tuhan selalu tolong. Itu aja sih kalau. Puji Tuhan. Pak Beni ada yang mau ditambahkan? Iya. Ya, saya sih selama 17 tahun saya melayani, saya lihat tidak pernah Tuhan tidak menolong. Cuma mungkin peristiwa yang seperti itu ya tidak selalu, tetapi memang kadang Tuhan izinkan. Sebenarnya kalau saya lihat sih hanya melatih, melihat motivasi kita seperti apa, dan itu tidak berhari-hari, cuman 1 hari itu aja. 1 hari itu aja. Besoknya ada saja Tuhan. Ada saja. Ya? Jadi pemeliharaan Tuhan tuh saya lihat itu memang betul-betul setiap hari. Setiap hari. Gitu. Jadi memang Bapak Ibu, saya juga sudah mendengar banyak kesaksian Bapak Ibu, dan memang apa yang dialami Pak Beni luar biasa ya. Jadi kesan pertama saya pun ketika saya masuk, saya kaget, terkejut di tengah hutan seperti itu, dan luar biasa cara Tuhan membuat, mengadakan, membangun gereja itu juga luar biasa. Jadi kehidupan Pak Beni juga Tuhan pelihara luar biasa. Saya percaya apa yang Bapak Ibu alami, yang saya alami, kita semua alami, Tuhan tidak pernah tinggal diam dan tidak pernah meninggalkan kita sepanjang kita mengikut dan mengiring Tuhan. Akan membuktikan Tuhan menyatakan pribadinya sebagai pribadi yang penuh kasih dan peduli. Jadi Bapak Ibu, kita ini bukan hanya percaya kalau Tuhan kita itu Tuhan yang hidup. Kita bukan hanya percaya bahwa Tuhan itu
nyata, real, ada. Tapi ternyata dia bukan hanya ada dan hidup. Kalau dia cuma ada dan hidup, percuma deh. Tapi dia juga Allah yang peduli dan mengasihi. Kalau dia cuma ada dan hidup, tapi dia kejam, tidak baik, buat kita juga buat apa gitu. Kalau ternyata dia Allah, dia ada, dia hidup. Oh betul, Tuhan ada, hidup, tapi dia Allah yang kejam, kita juga buat apa begitu ya. Tuhan kejam gitu kan. Tapi pada kenyataannya Tuhan itu Allah yang peduli, Allah yang baik sekali. Bahkan sampai ke ujung-ujung bumi, sampai ke pelosok-pelosok, mata Tuhan itu tidak pernah terlelap. Mata Tuhan melihat sampai jauh. Kita nggak bisa lihat, Tuhan tetap melihat. Saya kalau tidak dapat cerita ini, saya juga tidak tahu kisah-kisah garam tadi. Tapi Tuhan tahu. Ya, jadi sampai apa yang kita nggak tahu, Tuhan tahu. Sampai kebutuhan-kebutuhan. Saya percaya Bapak Ibu juga mungkin banyak kebutuhan yang Bapak Ibu tidak cerita, persoalan, masalah. Acara ini tentu saya ingin bahwa apa pengalaman dari Bapak Ibu Beni dan Bu Febe yang sudah disampaikan begitu gamblang memang tidak tuntas. Next kita akan tambahkan lagi Pak Beni, Bu Febe, dan saya berharap bahwa kisah yang singkat ini boleh kembali mengencourage kita, membangkitkan kita, menyemangati kita bahwa Allah kita di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang hidup, Allah yang peduli, Allah yang mengasihi. Tentu saja setiap pekerjaan Tuhan yang dilakukan oleh Beni, Bu Febe, Bapak Ibu semua tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Saya percaya masih banyak kisah yang lain mungkin terakhir saya tambah 3 menit mungkin ya, silakan untuk menguatkan rekan-rekan yang lain yang mungkin lagi membangun, lagi butuh alat musik segala macam ya. Saya memang dari dulu itu kalau butuh sesuatu sama Tuhan biasanya saya kumpul aja sedikit-sedikit. Kalau dulu nggak punya keyboard, dulu cuma punya gitar. Nah ketika kita pengen keyboard kita nabung. Nah persembahan jemaat nggak banyak. Dulu cuma 5.000, 6.000. Ya sekarang paling ada 40.000 lah. Dan itu pun kita nggak pernah ngambil persembahan. Nah kita nabung setahun cuma dapat 1 juta. Saya bilang begini, Tuhan kalau setahun dapat 1 juta mau tunggu berapa tahun saya beli keyboard. Nah tapi kita bertindak dengan iman. Ketika kita bilang begitu, tidak berapa lama Tuhan kirim seseorang yang saya sendiri nggak kenal. Jadi singkat cerita dia kirim lengkap. Jadi dari keyboard, drum, gitar, bass, sound system sampai mic semua dikirim lengkap. Bahkan orangnya saya tidak tahu. Dia yang rakit-rakit drum juga saya pikir itu tukang. Ternyata itu bosnya yang membayar semua itu, yang memberikan sampai setting. Iya. Sampai selesai. Dan yang kedua, ketika saya membangun, saya cuma punya uang 6.750.000. Nah, ketika saya punya uang 6.750.000, saya langsung belikan batu 10 rit. Nah 675 waktu itu saya beli batu 10 rit. Orang tanya, Pak Beni mau membangun? Iya saya mau membangun, padahal uang nggak punya. Pokoknya setiap kali orang tanya bilang membangun, iya saya mau membangun. Dalam waktu yang singkat saya pun tidak kenal orang itu. Nah jadi akhirnya dia datang. Memang ada yang karena saya bilang mau membangun itu, ada yang bilang ada yang juga mungkin teman gitu, dia hubungi. Nah akhirnya singkat cerita dia survei tempat saya, perantaranya orang itu dia survei, kemudian dia telepon saya. Pada waktu itu saya di Bali, ada liburan di Bali sama teman-teman hamba Tuhan wilayah. Nah akhirnya dia bilang, Pak ini gini kita mau bangun ya. Saya bilang, oh iya enggak apa-apa bangun. Tapi dia suruh bikin saya proposal. Saya bilang, Pak saya enggak biasa bikin proposal, saya enggak tahu bikin proposal. Dia bilang, ya lihat aja di Google. Nah akhirnya ya sudah kita bikin proposal 257 juta. Nah akhirnya ya itu dikasih 257 juta, cuman habisnya sampai 400 lebih.
Puji Tuhan. Nah, jadi gitu. Nah, jadi habisnya segitu, ya memang dia bantu 257 juta itu aja. Nah, yang sisanya 150 lebih itu mujizat lain lagi. Mujizat lain lagi. Itu jadi, next episode. Iya. Iya. Nah, jadi sampai hari ini yang bantu saya itu saya enggak kenal orang, namanya siapa saya enggak kenal sampai hari ini. Nah, itulah Tuhan. Jadi saya cuma tahu perantaranya yang punya penghubung itu yang saya kenal. Tapi orang yang bantu itu sampai sekarang namanya saya enggak tahu. Nah, itu. Bapak Ibu, ya ini tadi saya katakan di depan bahwa saya pertama kali saya datang saya kaget terus terang. Ini yang tadi Pak Beni saksikan. Habis 400. Terus alat musiknya lengkap semua gitu ya. Dan yang sumbang itu pun nggak ketahuan orangnya kalau nggak ditanya karena seperti tukang yang masang begitu ya. Ternyata itu orang yang telah berdonasi, yang telah memberikan bahkan setting sampai sana bagus semua. Bahkan ada bonusnya Pak Riz ya. Oh, ada bonusnya. Iya, setelah 2 bulan, 2 bulan ya. Setelah 2 bulan dia kirim alat musik, dia suruh saya bikin paspor Pak, pergi ke Israel. Wah, ini. Jadi puji Tuhan, itu kemurahan sih. Ya. Memang saya lihat yang penting kita tulus, kita setia, kita serius. Saya percaya Tuhan yang menilai ya. Tuhan. Saya enggak mau ya, ini bukan saya mau berbangga tidak, tapi saya hanya mau membagi pengalaman ini bahwa apapun kondisi kita, tetap kita mau sungguh, kita mau tulus dengan Tuhan yang menilai kita gitu. Ya, itu aja. Ya, kesimpulan dari semua yang kita perbincangkan Bapak Ibu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Suatu saat saya akan cerita tentang ini ya, tentang domba yang terhilang. Beberapa waktu yang lalu Tuhan kasih tentang domba yang terhilang, tapi saya belum sampaikan. Tuhan aja, Tuhan dia tidak berada di zona nyaman dengan 99 itu. Satu hilang dia cari. Dia enggak, masih ada 99, satu pun apa. Tapi dia cari. Dan di situ ada sesuatu yang luar biasa. Mungkin satu saat saya akan sharing tentang ini. Tapi inti daripada semua ini bahwa ini loh hati Tuhan. Ini loh hati Bapa. Apa itu? Jiwa domba. Apakah itu jiwa baru ataukah jiwa yang terhilang? Dan dari saya berkeliling, saya mendapati bahwa banyak yang terhilang. Kita jangan berpikir yang baru dulu. Oke, Bapak Ibu, tetap perlu ada yang baru. Tapi yang terhilang ini ternyata bukan hanya satu. Data yang saya terima, domba yang terhilang ini bukan hanya satu. Banyak sekali. Yang hari-hari ini hanya di KTP saja, tetapi tidak bergereja. Ini sangat banyak. Jadi, tapi Tuhan cuma bilang, Tuhan tidak bilang yang terhilang 10. Mungkin hari ini yang terbilang bisa 40 dari 100. Tuhan cuma ngomong, udahlah, jangan 41, aku cari. Apa yang dikisahkan oleh Pak Beni dan Bu Weber menginspirasi saya, menguatkan saya tentang apa yang Tuhan ajarkan kepada saya tentang domba yang terhilang beberapa hari yang lalu. Begitu penting, begitu berharga di hadapan Tuhan jiwa itu. 1-2 tahun dilayani, 2 tahun dilayani, 1 jiwa. Mungkin saya nggak bisa. Saya mungkin kalau cuma 1 gini saya bingung gitu. Apalagi Pak Risya di Surabaya, ke Ngawi. Oh siapa gitu. Loh kok cuma 1 Pak? Saya mungkin bingung, mungkin lain waktu. Waduh Pak Beni kok cuma 1 gitu ya. Jauh-jauh dari Surabaya banget secara manusia. Tapi Pak Beni 2 tahun, saya pikir wow. Dan itu apa yang Tuhan ajarkan. 1 domba hilang, Tuhan cari 1 jiwa. Hari ini banyak, bukan 1 yang terhilang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu hati Tuhan, itu jiwa Tuhan, itu kerinduan Tuhan, itu mengasihi umat ciptaannya, mengasihi
Rasa itu Bapak Ibu, kita tutup sampai di sini. Salam, salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seluruh rekan-rekan K3, BCM, dan Bapak Ibu, hamba Tuhan di Jawa Timur. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.